Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita pada saat ini masih dalam konteks besar bagaimana kita bisa memberikan pengaruh positif kepada orang di sekitar kita. Dan kita tiba pada penghujung konteks besar itu, yaitu bagaimana kita mencetak orang-orang juga yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain, atau yang disebut dengan pelipat gandaan, melipat gandakan. Bagaimana kita bisa mencetak pribadi-pribadi yang bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, di dalam proses pelipat gandaan atau mencetak pribadi-pribadi yang berpengaruh terhadap orang lain lagi, itu kita harus menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup kita, yaitu dengan kita memotivasi orang tersebut, membimbing, mempercayai, mendengar, dan memberi mereka pengertian. Kita paham bahwa mereka hanya akan bertumbuh jika kita memberikan proses mentoring kepada mereka. Kita harus mengembangkan mereka, mengarahkan mereka melalui kesukaran-kesukaran hidup, serta menjalin hubungan dan memampukan mereka. Saat ini kita sudah berlari dengan baik. Jika kita mementoring orang lain, kita pun membantu mereka berlari dengan baik saat ini. Namun, sudah saatnya kita harus menyerahkan tongkat. Dan jika kita tidak meletakkannya di tangan mereka, perlombaan akan berakhir. Mereka akan kehilangan alasan untuk terus berlari, dan momentum itu akan mati bersama dengan mereka. Inilah mengapa menjadi pribadi yang berpengaruh, tahapan mencetak pribadi berpengaruh terhadap orang lain sangat penting. Lihatlah beberapa manfaat daripada mencetak pribadi yang berpengaruh, yaitu mencetak pemimpin, mengangkat pengaruh kita ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap kali kita mempengaruhi orang lain yang tidak atau tidak mampu mempengaruhi orang lain, kita membatasi pengaruh kita. Namun, ketika kita mempengaruhi para pemimpin, kita secara tidak langsung mempengaruhi semua orang yang mereka pengaruhi. Mencetak pemimpin membangkitkan potensi pribadi pemimpin baru. Setiap kali kita membantu orang lain menjadi pemimpin yang lebih baik, kita menaikkan standar potensi mereka. Kepemimpinan adalah batas kemampuan seseorang dalam bekerja dan menanamkan pengaruh. Mencetak pemimpin melipat gandakan sumber daya. Ketika kita mengembangkan pemimpin, akan kita dapati bahwa sumber daya kita pun meningkat nilainya. Kita punya lebih banyak waktu karena bisa berbagi beban dan mendelegasikan lebih banyak otoritas. Mencetak pemimpin memastikan organisasi atau perusahaan kita mempunyai masa depan yang cerah. G. Allen Bernard, Presiden Midpack Incorporation, memandang perkara mengangkat pemimpin baru seperti seorang pemimpin yang baik akan selalu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang lebih baik darinya dalam tugas tertentu. Inilah ciri kepemimpinan. Jangan pernah takut menerima atau mengelola orang yang lebih baik daripada kita dalam pekerjaan tertentu. Mereka justru memperkuat organisasi atau perusahaan kita. Mengembangkan pemimpin tidak hanya memperkuat organisasi atau perusahaan kita, tetapi juga memberi masa depan yang kuat bagi organisasi. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencetak para pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh kepada orang lain? Yang pertama, kita harus memimpin diri kita sendiri dengan baik. Orang yang mampu memimpin orang lain dimulai dengan memimpin dirinya sendiri dengan baik. Kita tidak bisa mencetak dan menghasilkan
Apa yang tidak kita miliki? Pemilik restoran Chick-fil-A, Truett Cathy, mengatakan, penyebab utama dari kegagalan pemimpin adalah ketidakmampuan mereka memimpin diri sendiri. Lalu yang kedua, teruslah mencari pemimpin potensial. Teruslah mencari pemimpin potensial. Lalu yang ketiga, utamakan tim. Pemimpin yang pandai mengembangkan orang lain, lebih memikirkan kesejahteraan tim daripada kesejahteraannya sendiri. Bill Russell, seorang pemain basket berbakat di NBA, banyak pihak menganggapnya salah satu pemain terbaik di NBA. Tapi dia ngomong begini, seberapa baik pun permainan saya itu ditentukan oleh seberapa baik saya mendukung permainan rekan tim. Itulah sikap yang dibutuhkan untuk mencetak pemimpin besar. Tim harus menjadi yang utama. Lalu yang selanjutnya, berkomitmenlah untuk mengembangkan pemimpin, bukan pengikut. Berkomitmenlah untuk mengembangkan pemimpin, bukan pengikut. Rob Nader, pembela hak konsumen dan pendiri Center of Responsive Law, menyatakan, tugas pemimpin adalah menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan pengikut. Jadi, mari kita melipat gandakan pengaruh kita dan mencetak para pribadi yang berpengaruh yang lain. Salam pelipat gandaan, salam sukses luar biasa dari saya.